Shalom blessed people. Tahun ini kita sebut sebagai tahun kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi bagi kita. Dalam bahasa Inggrisnya, ini adalah tahun the greater glory. Kita percaya bahwa meskipun tantangan masih ada, pandemi masih ada di sekeliling kita, namun kasih setia Tuhan itu pasti kita rasakan dan pasti menyertai kita di sepanjang tahun yang baru ini. Oleh sebab itu, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tetap percaya walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah dengan kasih setianya yang begitu besar di dalam kehidupan kita, Dia berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, ayat mas kita saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Konteksnya adalah orang percaya hidupnya itu diibaratkan seperti surat yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Paulus menganjurkan dan Paulus mendorong kepada jemaat Korintus supaya jemaat Korintus senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga kemuliaan Allah itu boleh menjamah setiap segi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Mari kita baca ayat mas kita untuk tahun 2022, di mana kita akan melihat kita pun akan diberkati dengan kemuliaan Allah yang makin besar, makin indah di dalam kehidupan kita. The greater glory of God. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi kita melihat ya, ini satu gambaran yang indah sekali. Tuhan mau di tahun yang baru ini, kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, maka kiranya hidup kita itu semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Tanya kepada diri kita sendiri, apakah selama kita hidup bertahun-tahun ini, hidup kita ini sudah semakin serupa dengan Kristus atau belum? Kalau jawabnya belum, ayo sebagai gembala saya mengajak kita semua jemaat Aletheia, mari kita senantiasa bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah itu boleh semakin terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita diangkat Tuhan, maka banyak jiwa pun boleh mengenal Allah lewat kehidupan kita. Inilah iman kita pada tahun ini. Apapun tantangan yang harus kita hadapi, namun bersama dengan Tuhan, kita pasti menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita percaya kemuliaan Tuhan akan menjamah studi kita, akan menjamah keluarga kita, akan menjamah usaha kita, pelayanan kita, dan apa saja yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membuatnya berhasil supaya hidup kita boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Haleluya, buat tema yang indah ini. Nah, kalau kita bicara tentang greater glory, kemuliaan Allah yang lebih besar, maka kita harus bicara tentang glory. Glory itu sendiri artinya adalah kemuliaan. Nah, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, ada satu istilah yang indah sekali yang dipakai yang menggambarkan kemuliaan Allah yang begitu
dahsyat di dalam kehidupan manusia. Istilah yang dipakai adalah Shekinah Glory. Katakan yuk sama-sama, Shekinah Glory. 1, 2, 3, Shekinah Glory. Nah, saudara, mungkin Anda seringkali mendengar Shekinah Glory ini, namun kalau Anda mencari di dalam Alkitab, ternyata secara langsung kata Shekinah Glory ini memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Namun digambarkan tentang Shekinah Glory atau kemuliaan Allah ini dengan sangat-sangat rinci dan jelas di dalam Alkitab yang kita miliki. Secara etimologi, secara asal kata, saudara, Shekinah itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Shakan, yang artinya apa? Berdiam, dwell in. Jadi Shekinah itu artinya apa? Shekinah itu artinya tempat di mana Allah yang mulia itu berada. Tempat di mana Allah yang dahsyat itu berdiam, atau hadirat Tuhan yang begitu kuat stays di sana, tinggal di sana. Nah, jadi saudara, kalau kita simpulkan, apa sih arti dari Shekinah Glory atau kemuliaan Allah? Shekinah Glory itu artinya adalah manifestasi atau perwujudan kemuliaan Allah di bumi yang kasat mata, yang bisa dirasakan oleh manusia, di mana hadiratnya yang kudus itu diwujudkan melalui berbagai peristiwa-peristiwa alamiah. Nah, saudara, saya akan memberikan contoh kepada Anda seperti apakah Shekinah Glory pada zaman Perjanjian Lama ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyertai mereka sepanjang pengembaraan mereka selama 40 tahun lamanya menuju ke tanah perjanjian. Kalau Anda perhatikan, saudara, di dalam Perjanjian Lama, Shekinah Glory atau kemuliaan Allah itu terlihat memenuhi kemah suci. Dan ketika kemuliaan Allah itu turun, orang-orang juga merasa sungguh-sungguh diberkati luar biasa oleh kehadiran Allah yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan ketentraman, yang memberikan ketenangan, bahkan mengerjakan berbagai mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang Israel. Demikian juga kalau kita memperhatikan ketika orang-orang Israel itu sedang dalam pengembaraan mereka, dalam perjalanan mereka, setiap hari Shekinah Glory, kemuliaan Allah itu menyertai mereka siang dan malam. Kalau siang, Shekinah Glory itu menjadi tiang awan yang menyertai kemanapun orang Israel itu berjalan. Kemudian, pada waktu malam hari, tiang api itu menjadi penerang, menjadi penghangat, dan menjadi sumber sukacita, kekuatan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh umat Israel. Sehingga mereka tahu, yes, Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Yes, meskipun kita mengalami berbagai tantangan di padang gurun ini, kita tetap melihat siang malam Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita. Dan ketika mereka ada di dalam hadirat Tuhan, mereka pun merasakan tuntunan Tuhan, bahkan juga didikan Tuhan untuk mendewasakan iman percaya mereka mengikut akan kehendak Tuhan. Nah, saudara, sebagai pemimpin daripada orang Israel, Musa itu adalah seorang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Musa seringkali mendapatkan instruksi langsung dari Tuhan. Musa seringkali ngobrol dengan Tuhan, namun dia belum bisa melihat langsung wajah Allah itu seperti apa. Dan kalau kita memperhatikan dalam
Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, pada waktu itu Musa kepingin melihat kemuliaan Allah secara langsung. Dia berpikir, saya sudah melayani Engkau ya Tuhan, saya sudah mengikuti semua perintah-perintah-Mu, tapi seperti pepatah mengatakan, kalau belum ketemu tuh rasanya belum mantap, tak kenal maka tidak sayang gitu. Supaya saya bisa lebih mengasihi Engkau, supaya saya bisa lebih mantap lagi mengikut Engkau, Tuhan, nyatakanlah wajah-Mu yang penuh dengan kemuliaan itu kepadaku. Nah saudara, pernah nggak Anda berpikir, aku ya kepengen melihat wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Semua pasti kepengen melihat wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Akan tetapi saudara, pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang dapat melihat kemuliaan Allah dan bisa tetap hidup. Ini faktanya. Kenapa? Karena Allah itu begitu suci, begitu kudus, begitu mulia, dan manusia berdosa itu tidak dapat menahan kemuliaannya yang begitu besar. Manusia, Anda perhatikan, hanya bisa hidup ketika berjumpa dengan Yesus yang terbungkus di dalam kemanusiaannya. Itulah yang membuat Yesus bisa didekati oleh orang-orang pada zaman itu. Orang bisa melihat kemuliaan Allah yang dibalut dengan kemanusiaan Yesus. Nah, kembali kepada Musa, saudara. Sesaat setelah Allah menghukum bangsa Israel yang menyembah lembu emas, ketika Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, Musa itu minta penyertaan Tuhan di gunung. Dan pada waktu itu, dengan penasaran, Musa ingin melihat langsung wajah Allah yang kudus. Nah, ini kata-kata Musa. Kita baca Keluaran 33, 18-23. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman Tuhan bilang begini, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Tuh ya, Tuhan bilang kepada Musa, Mus, kamu itu kalau melihat langsung wajahku, engkau tuh nggak tahan. Ya, sebab tidak ada orang yang memandang aku, memandang Allah yang hidup, Allah yang kudus, bisa tetap hidup. Berfirmanlah Tuhan, gini, kalau kamu masih penasaran kepingin melihat, tak kasih sneak peek-nya, ya, tak kasih lihat sedikit saja yang kamu bisa lihat. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Nah, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian Tuhan berkata, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Alias engkau Musa hanya bisa melihat punggungku saja. Tetapi wajahku tetap tidak akan kelihatan. Nah, kita lihat di sini, saudara. Tuhan bilang apa kepada Musa? Nggak ada orang yang memandang wajahku bisa tetap hidup. Sekalipun engkau Musa, hambaku yang kupercaya, hambaku di mana kutaruh misiku untuk memimpin orang Israel, tetap engkau ini tidak kuat memandang kemuliaanku secara langsung. Tapi untuk mengobati rasa penasaran Musa, Allah itu mengizinkan Musa melihat punggungnya saja dari arah belakang.
Jadi Tuhan itu menempatkan Musa di sebuah ceruk gunung, ya, sebuah tempat yang agak masuk tuh ya di Gunung Sinai, dia masuk ke situ. Kemudian Tuhan itu menutupi ceruk yang kecil itu dengan tangannya, tapi Musa itu dibiarkan untuk melihat dia ketika Tuhan itu melangkah dan meninggalkan tempat itu, sehingga Musa melihat punggung Tuhan saja sampai ia berlalu. Kenapa? Kalau lihat langsung enggak kuat. Karena kemuliaan Allah itu begitu suci, begitu kudus, dan tidak ada seorang pun yang tahan untuk menyaksikannya. Nah, saudara, ketika Musa itu akhirnya turun gunung kembali dengan membawa 2 loh batu yang baru, karena loh batu yang pertama itu dihancurkan, Musa marah melihat orang Israel berubah setia kepada Tuhan dan mendirikan Tembok Emas. Kita melihat bahwa wajah Musa itu setelah melihat punggung Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, itu bercahaya dengan penuh kemuliaan. Shekinah glory, kemuliaan Allah itu terpancar di dalam wajah Musa. Nah, kalau saya ngomong, inilah wajah yang betul-betul glowing. Ya kan? Zaman sekarang kan orang senang, wih wajahnya glowing, senang, bangga, happy. Nah, kalau Anda mau tahu, wajah glowing pertama kali yang sungguh-sungguh glowing, bukan karena apa-apa, tapi karena kemuliaan Allah, itu adalah wajah Musa. Nah, ketika Musa turun, itu wajahnya itu bersinar, tapi bukan seperti matahari yang menyinari dari sumber sinarnya sendiri, tapi wajah Musa itu seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari. Wajah Musa memantulkan kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ketika Harun dan orang-orang Israel melihat itu semua, mereka takut gemetar mendekati Musa. Kenapa? Karena Shekinah glory, kemuliaan Tuhan, wibawa ilahi, hadirat Tuhan yang kuat turun atas bangsa yang tegar tengkuk itu. Lalu Musa dengan otoritas Tuhan menyampaikan segala perintah Tuhan kepada bangsa itu. Dan setelah itu Musa kembali menyelubungi mukanya. Anda bisa membaca ayat-ayat ini di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-33. Nah, ini kisah tentang Shekinah glory pada zaman Musa di Perjanjian Lama. Nah, sekarang saya akan tunjukkan Shekinah glory pada zaman Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya pada waktu transfigurasi. Ia dipermuliakan di atas Gunung Tabor. Nah, Anda perhatikan, saudara, di Gunung Tabor ini, Tuhan Yesus sedikit mengupas lapisan kemanusiaannya, sehingga Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu bisa menyaksikan sedikit dari Shekinah glory, kemuliaannya, kemuliaan sorgawi yang ada di dalam kehidupan Yesus. Sedikit aja. Kalau dibuka semua, kembali, gak ada yang tahan. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini, saudara, kita melihat dia adalah anak Allah yang hidup, domba Allah yang begitu suci, kudus, dan mulia. Kemuliaan Allah, Shekinah glory, luar biasa dinyatakan dalam kehidupan Yesus. Tapi ingat, Yesus ketika turun dalam dunia, dia juga 100% manusia. Nah, ketika Yesus terbungkus dengan kemanusiaan ini, manusia itu bisa melihat, oh ini tuh anak Allah yang hidup. Tapi di atas Gunung Tabor, Tuhan Yesus itu seperti ngeletek sedikit lah, mengupas sedikit kemuliaannya.
dan cahaya ilahi turun, hadirat Allah, hadirat surgawi turun, dan ketika itulah murid-murid Yesus menjadi takjub. Mereka melihat Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar seperti terang yang begitu luar biasa. Bahkan mereka melihat Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Dan Anda perhatikan saudara dalam Matius 17 ayat 6. Apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus menyaksikan pemandangan yang supranatural itu? Mungkin kalau zaman sekarang kita buru-buru cabut HP. Ya di foto, ayo, di live story dan lain sebagainya. Gak bisa seperti itu saudara. Murid-murid pada waktu itu tersungkur seperti orang mati. Melihat kemuliaan Tuhan yang seperti itu. Gak mungkin gaya-gaya lagi, gak mungkin selfie-selfie lagi. Tapi tersungkur. Karena apa? Karena kekudusan Allah, hadirat Tuhan yang luar biasa ada di tempat itu. Nah, Anda perhatikan di sini. Yesus adalah gambaran yang sempurna dari Allah dan sifatnya sebagai terang. Ini adalah bagian dari Shekinah Glory. Karena itu, saudara, Yohanes mengatakan kita ini telah melihat kemuliaan Yesus. Kok beda ya? Ketika Yesus jadi manusia biasa ya seperti kita, tapi ketika di Gunung Tabor itu, baru pertama kali Yohanes berkata, aku melihat Yesus penuh dengan kemuliaan dan mereka tambah mantap, tambah percaya bahwa Yesus guru mereka itu adalah Allah yang hidup, Mesias yang ditunggu-tunggu selama ini. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, mengacu pada pengalaman di Gunung Tabor. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, yaitu Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, kemuliaan Allah itu dinyatakan dengan begitu indah, begitu dahsyat dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nah pertanyaannya begini, Pak Leri, apa relevansi Shekinah Glory, kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini? Nah, ini kita harus menjawab pertanyaan yang saya yakin menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana kita ini sebagai umat Tuhan bisa mengalami Shekinah Glory, kemuliaan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Coba saya mau tanya kepada Anda semua, siapa yang kepengen rumah tanggamu diberkati dengan kemuliaan Allah? Angkat tangan. Nah, semua mau kan? Siapa yang kepengen kesehatannya, kehidupannya diberkati Tuhan dengan kemuliaan Allah yang semakin besar? Oke, semua mau. Ya kan? Siapa yang mau apa yang diperbuatnya disertai Tuhan berhasil dan kita bisa menyaksikan kemuliaan Allah bagi dunia ini? Semua mau, saudara. Nah, tapi bagaimana caranya kita ini bisa diberkati dengan kemuliaan Allah, berkat Tuhan yang semakin besar di dalam hidup kita di sepanjang tahun 2022, bahkan di tahun-tahun yang mendatang. Yang pertama, saudara, kita bisa mengalami Shekinah Glory atau Greater Glory, kemuliaan yang semakin besar, dengan kita ini bisa menghargai kasih dan kekudusan Allah. Saya ulang ya, saudara, kalau Anda mau diberkati Tuhan, Anda mau disertai Tuhan di tahun 2022 ini, kita harus bisa menghargai kasih Tuhan.
Kita harus bisa menghargai kekudusan Tuhan. Dan jangan main-main dengan itu semua. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kasih, namun dia juga Allah yang kudus, yang membenci dosa. Harus ada balance, harus ada keseimbangan. Kita lihat ya, Allah itu kasih. Karena Allah itu kasih, maka Ia mengutus Yesus untuk turun ke dalam dunia untuk disalib, menebus dosa kita, supaya kita orang-orang berdosa ini diampuni dan diselamatkan. Jadi kasih Allah kepada kita, orang berdosa itu udahlah, gak usah diragukan lagi, luar biasa kasihnya. Mana ada toh Allah yang turun dari surga mencari manusia. Dialah Yesus. Tuh ya saudara, biasanya manusia yang mencari Tuhan. Ini Tuhan yang cari manusia untuk diselamatkan. Yesus jemput bola, turun dalam dunia ini. Ketika dia di dunia disalah mengerti, penuh dengan penderitaan sampai mati di kayu salib. Demi apa? Demi supaya kita ini bisa diselamatkan. Dialah sahabat kita yang sejati, yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Luar biasa buat kasih Allah. Tapi kita harus ingat, selain Allah itu kasih, dia juga Allah yang kudus. Allah yang kudus itu membenci dosa. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Allah terputus. Ada jurang yang tidak terseberangi antara manusia dengan Allah. Akhirnya Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Apakah Allah kejam? Tidak. Kita harus mengerti aspek ini secara balance, secara imbang. Bahwa ya, Allah itu kasih. Tapi Allah juga tidak kompromi dengan dosa, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Karena itu saudara, jangan main-main dengan kekudusan Allah. Kalau mau hidupmu diberkati Tuhan, maka engkau harus hidup di dalam kekudusan. Kalau engkau mau kasih Allah itu bisa mengalir dalam hidup kita, hidupmu juga harus benar. Kenapa? Karena kita menyembah Allah yang kudus. Nah, ketika kita bicara tentang Yesus, anak Allah yang kudus, kita melihat Jesus is the world greatest paradox. Tuhan Yesus itu adalah paradoks yang terbesar dalam dunia. Apa itu paradoks, saudara? Paradoks adalah dua hal yang nampaknya itu bertentangan ya, satu dengan yang lain, tapi mengandung kebenaran yang begitu indah. Contoh kita lihat, Yesus itu membenci dosa. Dia gak kompromi dengan dosa, tapi dia juga Allah yang mengampuni dosa manusia. Dia gak pernah membuang orang yang berdosa untuk datang dan dipulihkan. Kita lihat ini satu pertentangan, paradoks yang luar biasa. Namun itulah Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang begitu indah kasih kuasanya di dalam kehidupan kita. Demikian juga Yesus itu setara dengan Allah, namun ia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus nggak mau hanya ongkang-ongkang di surga sambil melihat umatnya, anak-anaknya itu berjalan dalam kebinasaan. Sedih hatinya. Dia turun dalam dunia. Dia menanggung kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena bagi Tuhan, hidup kita itu sangat berarti. Yesus tidak berdosa, namun ia menolak melempar batu kepada orang berdosa.
Nah kembali saudara, dalam konteks Musa tadi, kita ini harus menghargai kasih dan kekudusan Allah. Manusia tidak boleh main-main dengan Allah. Anda perhatikan, ketika bangsa Israel membuat patung lembu emas, Allah itu begitu murka dan menghukum bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, kalian gak boleh pakai perhiasan apapun juga, karena kalian tidak menghormati Tuhan. Saudara, aplikasinya di sini apa, saudara? Yang bisa kita terapkan supaya kita bisa hidup dalam berkat dan kemuliaan Tuhan yang semakin indah. Yang pertama, kenalilah Allah dengan benar. Baca Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau Anda mau menikmati kemuliaan Tuhan yang semakin besar, kenalilah siapa Allah yang kita sembah itu. Caranya bagaimana? Ya bacalah firman Tuhan. Karena Alkitab kita itu adalah surat cintanya Tuhan dalam hidup kita. Alkitab itu adalah isi hati Tuhan yang dicurahkan buat kita semua. Engkau tidak mungkin bisa mengenal Tuhan Yesus kita, Roh Kudus, Allah Bapa, tanpa hatimu itu sama sekali nggak kepingin menyentuh membaca firman Tuhan. Kalau ada yang kepingin mengenal Tuhan, maka ya harus mau mengenal isi hati Allah yang dicurahkan. Itu sebabnya saudara, di tahun yang baru ini, mari kita ini ya bikin resolusi yang bagus lah, tapi harus dilakukan. Bagi Anda yang bolong-bolong baca Alkitabnya, atau bahkan jarang, atau bahkan sudah nggak pernah lagi baca Alkitab, ayo toh, mumpung ini masih hari-hari pertama di bulan Januari 2022, ayo baca lagi Alkitabmu. Bukaan lagi tuh Alkitab yang sudah mungkin berdebu di rakmu, di mejamu. Buka lagi. Coret-coret. Supaya apa? Tuhan tuh bicara langsung dalam hidup kita. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus menerjemahkan itu semua dalam hati kita, kita boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar. Nah ini hubungannya dengan yang kedua ini. Jangan sok kenal, sok dekat, SKSD. Pastikan dirimu itu dikenal juga dengan Allah. Gini loh saudara, kita seringkali dalam hidup ini kan merasa kenal dengan orang-orang top. Orang-orang yang populer. Merasa kalau sudah foto sama dia juga kenal sama kita, padahal belum tentu. Ya, kita foto dengan pejabat, kita foto dengan artis, lalu kita posting di Instagram, ya, di Facebook. Ketika tanya sama orang, wah, aku kenal dia. Tapi ketika artisnya ditanya, kamu kenal nggak sama si A ini? Oh, nggak kenal. Banyak orang yang foto sama saya. Ini namanya GR. Nah, saudara, dalam kekristenan kita, jangan sampai kita ini merasa sudah mengenal Allah. Tapi Tuhan berkata, sorry ya, aku enggak kenal kamu. Lu kan cilaka kalau begitu, saudara. Nih lihat, Matius 7 ayat 21 dikatakan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang merasa, loh saya sudah ibadah, loh saya sudah melayani Tuhan, saya sudah main musik, saya sudah menari buat Tuhan, saya sudah beri persembahan, bahkan saya sudah khotbah. Jangan sampai di hari akhir, Tuhan berkata, sorry aku tidak kenal kamu, udah aku kenal engkau tapi aku tidak kenal kamu, sebab kamu selama hidup tidak pernah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian kata Yesus. Ngeri apa ora kayak gitu, saudara?
kita merasa sudah melayani dengan benar, kita sudah berkorban banyak hal, tapi ternyata Tuhan tidak kenal kepada kita. Masalahnya di mana? Sebab ternyata kita melakukan semua itu untuk ego kita sendiri. Untuk kehendak kita sendiri. Tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu sebabnya, saudara. Mari di tahun yang baru ini, pastikan kita ini mengenal Tuhan lebih lagi. Dan dikenal juga oleh Allah. Penting sekali, saudara. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara, kalau kita mau menikmati kemuliaan Allah yang semakin luas, semakin besar dalam hidup kita, yuk, saya dengan tulus mengajak kita semua jemaat untuk beribadah di dalam kekudusan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan bilang apa? Hei anak-anakku, yang kudus hidupmu ya. Ojo ndablek, ojo ngeyel. Jangan aneh-aneh. Yang kudus ya, dalam setiap aspek hidupmu. Kekudusan dalam bidang apa? Itu loh, personal holiness. Kekudusan pribadi. Ketika kita sendirian, gak ada orang, masih gak kita jaga kekudusan? Kemudian kekudusan di dalam komunitas. Ayo kita jaga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. Kita berjalan dalam kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Namanya aja kita menyembah, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk hidup kudus juga, jangan ngamuk, jangan marah, tapi terimalah itu semua dengan sukacita. Kenapa? Tuhan lakukan itu demi kebaikan kita. Imamat 20 ayat 26 dikatakan, Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Nah, Anda perhatikan, saudara, kata kudus atau dalam bahasa Ibraninya kados, itu artinya memotong, memisahkan, menguduskan untuk tugas tertentu. Ya. Jadi di sini kita melihat ya, kudus itu bukan artinya kita ini putih bersih tanpa cacat celah sebagai manusia nggak ada dosa babar belas, tidak. Tapi kudus itu artinya kita ini sudah dipisahkan dari dunia oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib untuk kita ini bisa melayani Tuhan dan menjadi warga negara kerajaan Allah. Arti kekudusan bagi seorang manusia secara sederhana artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya menjadi milik Allah. Dan kita mau mempersembahkan hidup kita hanya untuk dipakai menyenangkan hati Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia ini untuk masuk dalam warga negara kerajaan surga yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Kalau dalam kehidupanmu sehari-hari selama ini engkau bergaul dengan orang-orang yang negatif, contoh yang suka judi, yang suka mabuk, yang suka berzina, kados, dikuduskan itu artinya engkau memisahkan diri dari komunitas itu. Gantilah komunitasmu, teman-temanmu, pergaulanmu dengan lingkungan yang positif. Nah ini artinya kados, menguduskan diri. Kita dipanggil untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Maka kita pun harus beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan. Ingat saudara, Tuhan menyuruh Musa menanggalkan kasutnya saat berbicara kepadanya melalui semak terbakar. Kenapa? Tuhan mau supaya Musa itu menghargai kekudusannya. Musa, copot sandalmu. Karena ini adalah tanah yang kudus, the holy ground. Musa mencopot sandalnya, ia tersungkur di hadapan Tuhan. Dan ia menerima penugasan ilahi
untuk memimpin bangsa Israel. Demikian juga saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, imam besar itu setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus di kemah suci dengan kaki terikat tali. Supaya apa? Supaya jika dia tidak kudus dan mati saat pelayanan, bisa ditarik keluar oleh orang-orang lain. Jadi kita lihat di sini saudara, Tuhan mau kalau kita ibadah, kita melayani, beribadahlah dengan kekudusan. Ada konsekuensi yang parah kalau kita tidak menghargai kekudusan Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dalam gereja perjanjian baru ada jemaat yang kasih persembahan tapi bohong kepada para rasul dan kepada Tuhan. Namanya siapa? Ananias dan Safira. Dan akhirnya Anda sudah tahu mereka pada waktu itu mati seketika setelah memberikan persembahan yang curang di hadapan Tuhan. Kita lihat Tuhan tidak bisa dipermainkan. Itu sebabnya Anda ibadah, Anda melayani, layanilah dengan kekudusan. Kalau tidak, semuanya itu tidak akan ada artinya. Mengerti saudara? Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Dan yang terakhir saudara, berjalanlah dengan iman dan ketaatan yang teguh. Yesaya 56 ayat 1 dikatakan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Tuhan mau kita ini berjalan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Nah saudara, saya memberikan dua contoh di sini, yaitu Raja Yosafat dan Raja Ahazia. Mereka ini adalah dua raja Israel yang sangat berbeda sikapnya ketika memimpin bangsanya, memimpin umat Tuhan. Anda bisa melihat 1 Raja-Raja 22 ayat 41 sampai ayat yang ke-53. Yang pertama, Yosafat. Raja Yosafat ini adalah seorang yang taat melakukan firman Tuhan. Dan karena ketaatannya ini, bangsa Israel itu aman selama 25 tahun di bawah kepemimpinannya. Tuhan ada di pihak Yosafat dan Tuhan menyertai apa yang diperbuatnya sehingga berhasil. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Ketika taat, Tuhan memberkati kita. Ini hukum sebab akibat. Kalau Anda taat kepada firman-Nya, berkat akan turun, kemuliaan Tuhan akan mengalir. Tapi kalau enggak, nah ini seperti Ahazia. Ahazia ini anaknya Raja Ahab yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia beribadah kepada Baal dan menyembah Baal. Pemerintahannya itu hanya berlangsung sedikit sekali, 2 tahun, sebentar. Diakhiri dengan pemberontakan bangsa Moab. Nah kesimpulannya apa? Yosafat yang taat diberkati Tuhan. Sedangkan Ahazia yang tidak taat harus menanggung akibat-akibat yang buruk. Saya ada beberapa kutipan tentang obedience atau ketaatan. Ketaatan kepada Allah membuat Allah berkarya dengan dahsyat buat kita yang mengasihinya. Tetaplah taat kepada Tuhan meskipun kita belum tahu kemana Tuhan membawa kita. Anda mungkin bertanya, Pak, kenapa harus taat? Ini saya kasih beberapa alasan mengapa kita harus taat, supaya kita melakukannya dengan senang hati. Yang pertama, karena Tuhan itu kasih upah buat yang taat. Ada reward. Contohnya ya, ada poin rewardnya, saudara. Kalau kita taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama firman Tuhan, masa sih Tuhan gak berkati? Masa sih Tuhan gak buka jalan? Masa sih Tuhan membiarkan kita dalam kondisi yang terpuruk? Firman Tuhan katakan, kalau engkau jatuh, tanganku ini akan menopang engkau.
Jadi kita lihat, karena taat ada berkat. Kemudian karena ketaatan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngomong, aku mengasihi engkau Yesus, tapi kita terabas semua perintah-perintahnya. Nggak bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi firman-Nya dan hidup dalam ketaatan. Kemudian, karena taat itu lebih baik daripada pengorbanan. Boleh kita memberi persembahan, tapi lebih sempurna lagi kalau kita juga taat kepada setiap firman-Nya. Kemudian, kenapa taat? Kenapa harus nurut sama Tuhan? Karena kalau kita nggak taat, maka hukuman dan maut sudah menanti. Anda perhatikan dah, nggak ada orang yang hidupnya berkubang dalam dosa, hidupnya senang, bahagia, sukses, indah. Enggak. Mungkin dia punya banyak materi, mungkin dia punya banyak privilege, keistimewaan, tapi kekosongan itu senantiasa ada dalam hatinya dan itu menghancurkan dia dari dalam. Mari taat, karena taat membawa damai dan sejahtera Tuhan. Kemudian karena ketaatan juga membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Maka kesimpulannya apa? Bagaimana kita mengalami Shekinah Glory yang semakin besar tahun ini? Yang pertama, dengan menghargai kasih dan kekudusan Allah, dengan beribadah dengan kekudusan, dengan berjalan dalam ketaatan dan iman yang teguh sampai selama-lamanya. Saya berdoa, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita mengarungi tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkata, Ebenezer, sampai detik ini, sampai hari ini, sampai tahun ini, kami masih hidup dalam kondisi yang baik. Ini semua karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kami tahu masih banyak tugas kami yang harus diselesaikan dengan penuh takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau, dan kami mau supaya Engkau yang menyertai kami. Kami mau menggandeng tangan-Mu yang perkasa Tuhan, memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Lindungi kami Tuhan, berkati kami, dan kami rindu Tuhan semakin hari semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Engkau Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami taat kepada setiap firman-Mu, maka kemuliaan Tuhan yang semakin besar itu akan menjamah setiap aspek kehidupan kami. Keluarga kami diberkati Tuhan, pekerjaan usaha kami diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, bahkan yang terpuruk dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan apapun Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang jauh lebih besar daripada semua masalah dan tantangan kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami mantap untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun berkat, tahun kemuliaan Tuhan yang semakin besar dinyatakan buat kami semua. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang indah di sepanjang kehidupan kami. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat, kasih, anugerah, dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Yesus memberkati kita semua. Haleluya.